Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Semoga selalu kalian sehat dan selalu dalam keadaan bahagia dalam menjalani perkuliahan ini. Pada mata kuliah Pendidikan Agama 4 kita akan membahas tentang syariah. Sahabat-sahabat semua, syariah adalah hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya yang mulia untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang benderang dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Syariah dalam Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat, khususnya Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariah Islam juga berisi tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hidup ini. Maka oleh kaum muslimin, syariah Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna sebagai solusi terhadap seluruh permasalahan hidup di dunia yang dialami oleh manusia. Syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Syariah Islam dalam muamalah senantiasa mendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan, mencegah perselisihan dan kesewenangan dari pihak yang kuat atas pihak-pihak yang lemah. Dengan dikembangkannya muamalah berdasarkan syariah Islam, akan lahir masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang penuh dengan rahmat. Sahabat-sahabat semua, syariah dengan fikih itu berbeda. Kita akan melihat apa perbedaan syariah dengan fikih. Jika kita membahas tentang syariah, maka syariah itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Syariah itu bersifat fundamental. Syariah itu hukumnya bersifat qati', tidak berubah karena ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuan-ketentuan dari Rasul. Syariah, hukum syariatnya hanya satu, yaitu menyeluruh atau universal. Syariah itu langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat mahasiswa, sedangkan fikih yaitu merupakan karya manusia yang bisa berubah karena terdapat dalam kitab fikih. Kemudian fikih itu bersifat instrumental. Fikih itu hukumnya dapat berubah dan diubah dari masa ke masa. Fikih itu banyak berbagai ragam aliran hukum yang disebut dengan mazhab. Dan fikih itu berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan melihat macam-macam ketentuan hukum. Dalam Islam, hukum itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu adalah wajib atau fardu. Nah, wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah dewasa dan waras, di mana jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.
Contohnya itu adalah sholat 5 waktu, naik haji, membayar zakat, dan lain-lain. Nah, wajib ini juga terdiri dari dua jenis, wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukallaf, seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Sedangkan wajib kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf. Namun jika sudah ada yang melakukannya, maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain, seperti mengurus jenazah. Yang kedua adalah sunnah atau sunat ya. Sunat adalah suatu perkara yang bisa dilakukan oleh umat Islam, akan mendapat pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak akan berdosa. Contoh dari sunat itu adalah sholat sunat, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Sunat juga terbagi dua, sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad adalah sunat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat Aid dan sholat tarawih. Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad, yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti puasa Senin Kamis. Yang ketiga yaitu adalah haram. Haram merupakan suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa neraka. Contohnya itu adalah bermain judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya itu posisi makan ataupun minum berdiri. Nah, ini juga masuk dalam makruh. Yang kelima yaitu adalah mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh, makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Yang pertama itu adalah menjaga ataupun memelihara agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga kehormatan. Dan yang kelima, menjaga harta benda. Sahabat-sahabat semua, ruang lingkup syariah mencakup peraturan-peraturan. Nah, diantaranya itu adalah tentang peraturan tentang ibadah, kemudian muamalah, munakahat, jinayat, dan siasah. Kita akan melihat ruang lingkup syariah yang mencakup peraturan tentang ibadah. Ibadah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari rukun Islam, mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam yaitu badani. Nah, badani yaitu bersifat fisik, seperti bersuci, meliputi wudhu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja, azan, qomat, itikaf, doa, umrah,
tasbih, istighfar, khitan, pengurusan mayat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah mali, yaitu harta, bersifat harta, seperti kurban, akikah, sidah, wakaf, fidyah, hibah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah peraturan tentang muamalah. Muamalah yaitu suatu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta atau jual beli yang searti atau sejenis atau seimbang. Di antaranya itu adalah dagang pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang pungutan, warisan, wasiat, nafkah, titipan, ijazah, pesanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah munakahat. Munakahat yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, seperti nikah yang berhubungan dengannya. Nah, di antaranya itu adalah perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, penyusunan pemeliharaan anak, pergaulan suami istri, mas kawin, berkabung dari suami yang wafat, meminang, wasiat, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah jinayat. Jinayat yaitu peraturan yang menyangkut tentang pidana. Di antaranya itulah qisas, diat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, khianat dalam perjuangan, kesaksian, dan lain sebagainya. Yang kelima itulah siyasah, yang artinya menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, biasanya dalam politik ya. Di antaranya adalah persaudaraan, persamaan, keadilan, tolong-menolong, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang keenam itu adalah akhlak. Akhlak yang itu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya adalah syukur, sabar, tawadu, pemaaf, tawakal, istiqomah, saja'ah, birrul walidain, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu adalah peraturan-peraturan lainnya, seperti makanan, minuman, sembelihan hewan, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat semua tentang syariah dalam Islam. Nah, berdasarkan penjabaran saya di atas tadi, saya ingin mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama itu adalah syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan pada umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Muamalah dalam syariah Islam bersifat fleksibel dan tidak kaku. Dengan demikian, syariah Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Macam-macam ketentuan hukum yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan tujuan syariat Islam ada 5, yaitu menjaga atau memelihara agama, kemudian jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Kemudian syariah itu adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkupnya itu mencakup tentang ibadah, muamalah, murakahat, jinayat, siyasah, akhlak, dan peraturan-peraturan lainnya. Oke, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, demikian uraian singkat saya tentang syariah. Semoga konten singkat ini bisa memberikan inspirasi awal
untuk untuk mempelajari lebih mendalam, lebih mendetail tentang syariah dalam Islam. Oke, sahabat-sahabat Alfarid, saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, pada mata kuliah agama 4 yang membahas tentang syariah pada Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.